Sudah bisa dimulai, nggih? Ya, bisa. Berarti sudah, nggih? Sebentar. Baik, Ibu-ibu, acara akan segera kita mulai. Demikian, Bu Ketua, sudah bisa dimulai, nggih, Bu? Bu Yuni? Nggih, Bu Tita. Saya sudah bisa didengar, nggih? Bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Ranting Pendidikan Cabang Jember, beserta segenap pengurus yang saya hormati dan saya sayangi, para ibu senior, rekan bidan anggota IPI Ranting Pendidikan, dan seluruh rekan-rekan sejawat. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam agenda pertemuan rutin IBI Ranting Pendidikan Cabang Jember pada hari ini. Dan kita perlu syukuri juga sampai dengan saat ini dalam masa pandemi yang masih belum berlalu dan cuaca yang cukup ekstrim beberapa hari ini sampai dengan pagi ini hujan deras. Mungkin beberapa rekan sejawat juga masih ada yang belum bisa bergabung di acara pertemuan ini karena terkendala cuaca, transportasi, dan lain sebagainya. Kita akan tunggu, semoga beberapa saat lagi semakin banyak yang bisa gabung. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu-ibu yang saya sayangi dan saya hormati, serangkaian acara pertemuan rutin telah kami persiapkan. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan absensi dari sekretaris, penyanyikan himne IBI, kemudian sambutan Ketua IBI Ranting Pendidikan, dilanjutkan dengan laporan-laporan SI, kemudian sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dini, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab, kita menyanyikan lagu Mars IBI, dan diakhiri dengan penutup. Memasuki acara yang selanjutnya adalah pembacaan absensi dan kepada yang terhormat Ibu Ika Sulistiawati. Monggo Bu Ika. Selesai nih, Mak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan untuk absensi kehadiran pertemuan IBI tanggal 30 November. Sampai saat ini peserta yang masuk sebagai Zoom saat ini ada 16 peserta. Lalu saya lanjutkan untuk pembacaan notulen langsung ya Bu Tita. Untuk pembacaan notulen pertemuan tanggal 16 Oktober 2020 kemarin. Yang pertama
masalah absensi, jadi absensi kemarin untuk jumlah kehadiran itu hanya 41 anggota atau 75,9%, jadi kurang dari 80%. 3 institusi yang memenuhi standar 80% yaitu Stikes Subandi, Akbi Jember, dan Stikes Bakti Al-Qodhiri. Lalu dari laporan ketua, program kerja ranting pendidikan, kita dalam 5 tahun ke depan akan memiliki program kerja yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengapmas. Untuk pendidikan yaitu sosialisasi hasil seminar atau workshop di tiap pertemuan, lalu penelitian yaitu sosialisasi hasil penelitian, di pengapmas rencana dimulai di bulan Januari tahun 2021 yaitu di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang. Lalu untuk kemarin juga disampaikan ketentuan-ketentuan kepengurusan periode tahun 2018 sampai 2023. Setelah itu hasil rapat dari lalu laporan dari si sekretaris telah ditetapkan susunan pengurus IB ranting pendidikan periode 2018 sampai 2023, yaitu si ketua, sekretaris, bendahara, si fundraising, dan si sosial. Dan dibantu oleh 5 koordinator institusi. Lalu untuk proposal pengapmas kemarin, untuk rencana proposal pengapmas nanti akan dimulai pada awal tahun. Dalam 1 tahun nanti akan terjun sebanyak 4 kali. Jadi nanti setiap 3 bulan sekali kita akan melakukan pengapmas rencana kegiatan yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober tahun 2021. Lalu dari laporan bendahara bulan kemarin yaitu operan saldo dari pengurus lama itu sebesar Rp12.611.600. Lalu pada bulan September setoran ke cabang untuk iuran 648.000, lalu untuk HUTIB 5.400.000. Saldo ranting pada bulan September itu 702.000. Untuk bulan Oktober penyetoran ke cabang sebesar 648.000, lalu saldo ranting pada bulan Oktober 702.000. Mungkin itu saja yang mereka untuk notulen pada bulan kemarin. Terima kasih, Bu Tita. Volumenya, Bu Tita. Baik, terima kasih Bu Ika. Mohon maaf. Selanjutnya adalah kita akan menyanyikan lagu himne IPI secara bersama-sama. Monggo, Bu Ati. Bu Ati, sudah disiapkan ya Bu Ati untuk himne IPI? Iya, sebentar. Oke, siap. Terima kasih. Sudah muncul anunya? Belum. Tunggu ibu-ibu, sesaat lagi. Masih di sini. Muncul. Muncul nggak ibu-ibu? Belum muncul ya?
Bentar. Itu diulang lagi. Diulang lagi. Nggak muncul gambarnya ya? Nggak apa-apa. Bagaimana Ibu-ibu? Sudah hafal semua kan, nggih? Nun sewu? Nggih, nggak apa-apa Mbak Tita. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nggih, nggih. Kurang 50.000. Enggak mah. Langsung ngecek Pak, tukang itu ya. Sampun nggih Ibu-ibu? Nggih, disampaikan terima kasih. Mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Kita lanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua IBI Ranting Pendidikan, sekaligus pembacaan pesan dari IBI Cabang Jember. Kepada yang terhormat, Ibu Ningsih, silakan. Nggih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Tita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa hadir ataupun mengikuti pertemuan IBI Ranting Pendidikan di bulan November. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada petugas yang hari ini sudah memfasilitasi bahwasannya pertemuan IBI Ranting Pendidikan ini diselenggarakan ataupun yang mendapatkan tugas yaitu dari Akpid Jember. Terima kasih banyak atas kesediaannya sehingga pertemuan IBI Ranting Pendidikan di bulan November ini bisa kita jalankan secara bersama-sama. Adapun saya ingin menyampaikan ada beberapa hasil pertemuan IBI Ranting, pertemuan IBI Cabang Jember yang dilaksanakan pada tanggal 14 bulan November 2020. Yang pertama, saya bisa mengambil kesimpulan dari sambutan Ibu Ketua IBI Cabang Jember, bahwasannya untuk kegiatan MU memang sudah dihentikan ataupun tidak ada tatap muka secara langsung, tetapi mulai bulan Maret 2020 untuk kegiatan MU ini berjalan dengan menggunakan Zoom. Terus selanjutnya kemarin juga ada kegiatan terkait dengan kegiatan mini lokakarya yang ditujukan untuk bidan delima. Memang dari Sari Husada ada bantuan sebesar 3 juta yang
digunakan untuk pelaksanaan mini lokakarya tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 22 dan 23 November yang ditujukan untuk fasilitator bidan delima. Untuk selanjutnya, Ketua IPI juga menyampaikan bahwa beliau telah selesai melakukan pendampingan bagi bidan yang mendapatkan kasus AKI. Jadi kemarin Bu Nunuk menyampaikan bahwasannya dengan adanya angka kematian ibu, sebenarnya itu bukan sepenuhnya itu kesalahan ada di bidan. Tetapi perlu kita sadari juga bahwasannya dengan adanya kasus AKI atau angka kematian ibu tersebut itu bisa terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Sehingga di sini kita perlu mengetahui bahwasannya bukan hanya semata-mata kalau ada AKI itu kesalahan dari bidan. Tetapi perlu kita telusuri secara bersama-sama bahwasannya faktor apa saja sih yang sekiranya bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kasus AKI ataupun AKB yang ada di Kabupaten Jember. Untuk selanjutnya, Bu Nunuk kemarin juga menyampaikan bahwasannya bagi bidan yang menjalankan praktek PMB-nya, itu diharapkan untuk obat injeksi KB itu bisa mengambil dari IPI Cabang Jember. Yang tentunya itu harganya juga lebih di bawah dari harga yang ada di apotek. Terus selanjutnya, dengan adanya pandemi ini, kita selaku bidan ataupun sebagai bidan, kita harus bisa mengantisipasi dengan adanya baby boom. Sehingga peran bidan, peran kader, ini harus bisa memantau bagaimana penggunaan alat kontrasepsi yang selama ini sudah dijalankan ataupun yang selama ini sudah sudah terpasang ataupun yang sudah dimiliki oleh masing-masing pasien. Mungkin itu kalau yang dari Bu Nunuk. Untuk selanjutnya yaitu dari si fundraising. Ini ada himbauan diharapkan untuk ketua ranting bisa membeli kartu iuran IPI sebesar ataupun seharga Rp750. Harapannya nanti dari si fundraising ini semua anggota bisa membeli melalui IPI Cabang Jember. Untuk selanjutnya dari fundraising juga ini bagi anggota yang belum memiliki seragam baik itu PIN, ADART ya. Seragam itu pun juga baik yang seragam harian ataupun kebaya bagi yang belum memiliki, berarti ini nanti kami mohon si fundraising yang dari ranting pendidikan untuk bisa mendata siapa sajakah anggota yang belum memiliki seragam ataupun atribut yang lainnya. Fundraising juga menyarankan ya. Jadi nanti fundraising yang dari IPI Cabang Jember juga menyarankan kepada fundraising IPI Ranting ya, dimohon untuk bisa mendata semua kebutuhan apa saja yang memang diperlukan oleh anggotanya ya. Demikian juga sebaliknya tadi seperti injeksi KB bagi yang selama ini membelinya di apotek itu juga dimohon untuk dianjurkan ya untuk bisa beli di IPI Cabang Jember. Terus selanjutnya terkait dengan administrasi bidan delima dan bidan praktek swasta ya. Kan selama ini kalau kita menggunakan kohort itu juga dianjurkan diharapkan untuk bisa membeli buku kohortnya di IPI Cabang Jember. Jadi mulai di periode ini segala sesuatunya harapannya itu kalau bisa jangan beli di luar ya. Harapannya dengan adanya koperasi yang ada di cabang itu bisa
dari dan oleh untuk anggota. Ya, harapannya seperti itu. Terus selanjutnya kemarin juga ada arahan dari Wakil Ketua 2, ya, kebetulan Bu Sugiyati, juga anggota ranting pendidikan. Beliau menyampaikan bahwasannya mohon bagi yang ranting pendidikan itu bisa menyampaikan kepada mahasiswanya bahwa saat ini kita sudah ada peraturan, ya, baik itu undang-undang ataupun Kepmenkes yang terbaru, ya. Jadi nanti harapannya mahasiswa ini juga tidak ketinggalan informasi-informasi yang terbaru. Istilahnya kalau di situ memang ada aturan-aturan yang terbaru, mahasiswa ini juga harusnya bisa update, ya. Ada beberapa aturan yang terbaru, yaitu tentang Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Yang kedua, Kepmenkes nomor 320 tahun 2020 tentang standar profesi. Ini yang selalu diwanti-wanti ya oleh Bu Yati. Kalau kita di layanan ya, ini memang segala sesuatunya SOP dan sebagainya kita mengacunya di keduanya ini ya. Tetapi kalau kita sebagai anggota yang ada di ranting pendidikan, tentunya yang perlu kita ingat jangan sampai lupa ya, kita harus bisa membekali mahasiswa dengan aturan-aturan yang terbaru. Terus selanjutnya perlu kami informasikan juga bahwasannya untuk kegiatan yang kita laksanakan di pertemuan IBI Ranting Pendidikan, ini harapannya bisa kita laksanakan setiap 1 bulan, ya. Tetapi mohon maaf, di bulan November ini memang kita agak terlambat, ya. Karena dari Poltekkes sendiri, mulai dari awal Januari sampai dengan di minggu ketiga, kami mulai hari Selasa sampai dengan hari Jumat, kita memang ada kegiatan workshop, ya. Sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan itu, sehingga untuk pertemuan IBI Ranting Pendidikan, ya ini sebenarnya kalau saya katakan hampir kelendran ya, hampir terlupakan, tetapi tidak menjadi masalah karena ini masih di bulan November, sehingga kita masih bisa melaksanakan pertemuan IBI Ranting Pendidikan di bulan ini. Perlu kami sampaikan juga bahwasannya kita sudah melaksanakan pertemuan sebanyak 2 kali. Pertemuan yang pertama untuk keterlibatan, yang pertama kita dari pengurus terlebih dahulu, kita sudah mengawali ya. Terus untuk mulai sesi perputaran ya ataupun rotasi, ini kita sudah mengawali yang pertama kali ini untuk petugas ya, untuk hostnya itu semuanya kita libatkan institusi yang mana yang mendapatkan jatah untuk bisa melaksanakan pertemuan ya. Mungkin perlu saya ingatkan kembali ya. Setelah ini ataupun nanti di bulan berikutnya, tergantung institusi yang mana yang nantinya akan mendapatkan tugas ataupun mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi apa istilahnya panitia ya di dalam melaksanakan kegiatan pertemuan IBI Ranting Pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, baik hasil dari pertemuan IBI cabang Jember dan beberapa kegiatan yang nantinya akan kita laksanakan, yaitu dari ranting pendidikan sendiri, yang insya Allah akan bisa kita laksanakan di awal tahun 2021. Oh ya, sekaligus saya juga menyampaikan ya, bahwasanya memang segala sesuatunya terkait dengan data, terkait dengan keuangan, ya sebenarnya itu kepengennya saya, ya itu kalau bisa kita jangan sampai terlambat lah, ya sebelum ada penagihan dari cabang, ya. Suatu misal seperti kemarin kita juga selalu share ya bahwasannya kalau bisa untuk iuran dari ranting itu bisa disetorkan ke cabang itu paling lambat tanggal 15 per bulannya ya. Tetapi ya
Kalau toh misalkan ada beberapa anggota yang belum bisa, mohon nggih nanti konfirmasi secara langsung dengan Bu Siska. Jadi nanti istilahnya kami tidak menunggu-nunggu. Itu yang harapan dari pengurus sehingga baik itu ya tertib secara administrasi ya, baik itu tertib secara keuangan, itu harapannya bisa kita ugemi bersama ya bahwasannya ranting pendidikan ini yang bisa menghidupkan itu adalah juga dari anggotanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke moderator. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua IB Ranting Pendidikan, Ibu Yuningsih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu. Yuniase, Mbak. Oh salah, maaf. Bentuk baik. Selanjutnya adalah laporan Sekretaris dan Bendahara. Monggo diawali Bu Ika atau Mbak Putri. Silakan Mbak Ika. Bu Siska, kok Mbak Putri? Maaf Bu. Diwolak-walik Mbak Tita. Pertemuan terakhir bulan apa Bu Tita? Untuk laporan sekretaris Bu Ketua, jadi untuk bulan ini sekretaris hanya melaporkan data yang diminta dari IB cabang tentang data kasus di COVID di BPM. Jadi kami melaporkan di PMB kita ada 5 PMB dan tidak ditemukan kasus COVID. Terima kasih, itu saja dari kami. Oke, terima kasih Bu Ika. Selanjutnya laporan dari Bu Siska untuk bendahara. Monggo Bu. Terima kasih Bu Tita. Ini perlu saya share screen atau saya bacakan saja nggih? Saya bacakan saja nggih karena hanya untuk 1 bulan. Nggih. Oke, terima kasih. Untuk mohon maaf, saya buka dulu, saya kok yang enggak hafal. Untuk bulan November, iuran bulan November, Bina Husada, ini lengkap, 175, dengan total 175, kemudian Prodi Jember, Poltekkes, lengkap, 375, kemudian Stika Subandi, lengkap 350, kemudian Akti Jember atau Antirogo, ini 275, juga sudah lengkap, kemudian Al-Qadiri 175 lengkap. Nah, perlu saya sampaikan untuk sekalian saja, supaya nanti dari koordinator tidak ini, atau mungkin ini kan hadir semua, sehingga yang bersangkutan juga bisa ini ya, bisa tahu, sehingga koordinator juga tidak kesulitan untuk nagih-nagih. Saya pun juga tidak telat seperti yang bulan ini. Saya jujur telat untuk yang bulan ini, store Bu Yuni, karena ada beberapa teman kita yang juga setornya terlambat, dan mohon maaf kalau untuk nalang-nalangi saya memang tidak bersedia seperti komitmen kita di awal. Jadi kita tertib seperti yang disampaikan Bu Yuni tadi, kita harus tertib administrasi dan juga tertib untuk keuangan. Jadi kalaupun terlambat, ya konsekuensi kita gitu, saya tidak akan setor sebelum itu semuanya masuk. Jadi untuk yang bulan ini memang ada keterlambatan, tidak seperti yang bulan kemarin. Dan itu pun saya nagih-nagih. Jadi mohon teman-teman dari masing-masing koordinator dari masing-masing institusi ataupun yang bersangkutan, saya mohon kesadarannya. Jadi juga untuk mempermudah semuanya, saya juga mudah, koordinatornya juga mudah.
Karena kalau untuk nagih itu sebetulnya ewoh pekewoh, tapi kalau nggak ditagih juga kami nunggu-nunggu gitu. Kita juga malu kalau terlambat terus gitu nggih. Jadi untuk bulan saya ini kan sekalian, untuk bulan Desember Bina Husada belum ada yang membayar nggih. Karena ini masih November, jadi nanti bulan Desember sejumlah 7 orang, 7 anggota. Kemudian untuk Poltekkes itu kurang Bu Susi untuk bulan Desember. Kemudian Setikes Subandi sudah lunas sampai bulan Desember. Kemudian untuk Akbi Jember itu Bu Dini yang sudah sampai Desember. Jadi yang lainnya nanti kurang 10 anggota. Kemudian Al-Qadiri 7 anggota, belum semua di bulan Desember. Jadi mohon kerjasamanya kalau bisa jangan mepet-mepet di tanggal 15 karena kadang kalau pas mepet di hari H gitu ya, paling enggak tanggal 13 sudah store sehingga setelah itu saya juga bisa segera store ke cabang. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika dan Bu Siska untuk laporannya. Selanjutnya adalah sosialisasi seminar. Jadi materi yang akan disampaikan oleh perwakilan kami dari Akbi Jember akan disampaikan oleh Bu Dini. Beliau akan menyampaikan materi seminar yang diikuti beberapa waktu lalu dengan judul Sinergitas Kebersihan Diri dan Lingkungan dalam Membentuk Individu dan Reproduksi yang Sehat yang disampaikan saat itu oleh Ibu Dr. Kiki Fitria Dewi MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Disilahkan Bu Dini. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Tita. Waktu saya berapa menit, Bu Tita? Mohon maaf, belum ada petunjuk dari pengurus. Mohon izin Bu Ketua, mungkin bisa menjawab pertanyaan Bu Dini, Bu Yuni. 15 menit nggih Bu Dini. Baik, baik. Nggih, sekaligus salam kenal. Ini anggota baru nggih. Oke, Bu Yuni. saya di sini yang paling junior hari ini bukan bermaksud menggurui nggih Bu, tapi ini sekedar mungkin sharing, ada arahan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di mana nanti di dalamnya IBI dapat mengambil peran sesuai dengan apa yang disampaikan beberapa waktu yang lalu. Mohon izin saya share screen. Nggih, monggo Mbak Dini. Nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Ketua IBI dan para jajaran pengurus, para senior dan rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada siang hari ini akan mempresentasikan terkait sinergitas kebersihan diri dan lingkungan dalam membentuk individu dan reproduksi yang sehat. Jadi memang materi ini pada saat Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan, konteksnya adalah ditujukan kepada sasaran targetnya, yaitu pada saat itu adalah banyak diikuti oleh kelompok remaja, komunitas remaja, yang akan diarahkan untuk aware kepada kesehatan reproduksinya. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak terlalu kepada teorinya, namun di mana sebenarnya IBI diharapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi ikut serta menjadi aktor, ikut andil berperan. Diawali dari bahwa program ini nanti yang akan disinergikan dengan kesehatan lingkungan merupakan visi dari pembangunan nasional, yaitu pada poin pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak, pada poin yang ketiga yaitu pada perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, dan juga pada visi mengembangkan reformasi sistem kesehatan pada poin penguatan program promotif dan preventif dengan pembudayaan gerakan hidup sehat dan peningkatan pengawasan kualitas obat dan makanan. Jadi sejatinya Bapak Presiden ini sudah mencanangkan dalam program pembangunannya secara nasional yang di dalamnya nanti kita akan breakdown terhadap kesehatan lingkungan, kebersihan diri, yang kemudian juga akan integritas dengan kesehatan reproduksi remaja.
Nah, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden itu kalau misal kita mau tarik lebih luas lagi, itu juga sesuai dengan tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs di poin nomor 6, di mana di sini akan ada penekanan pada air bersih dan sanitasi yang akan berimbas kepada berbagai aspek, salah satunya nanti kepada kesehatan reproduksi. Nah, bagaimana tentang isu kesehatan lingkungan yang ada di Indonesia? Upaya yang dilakukan selama ini masih menyelesaikan traditional risk, sementara itu untuk modern risk juga semakin meningkat. Jadi di Indonesia untuk traditional risk meliputi seperti akses air minum yang tidak cukup, pengelolaan makanan yang belum higienis, akses sanitasi atau jamban yang rendah, ini sebenarnya belum diselesaikan secara beres tuntas. Dan kemudian datanglah tantangan dari modern risk berupa adanya perubahan iklim, polusi udara akibat penggunaan transportasi yang semakin meningkat, dan juga keterpaparan terhadap zat kimia. Di antaranya adalah meningkatnya penggunaan gadget dan alat elektronik yang porsi perubahannya setiap tahun semakin meningkat. Anak-anak remaja kita mungkin dapat berganti gadget karena mengikuti perkembangan zaman, setiap muncul tipe yang baru akan mengikuti pergantian, dan itu ternyata membuat adanya zat limbah tersendiri yang pengelolaannya membutuhkan disiplin ilmu khusus, dan itu adalah tantangan di modern risk. Padahal berbagai tantangan pada tradisional risk Indonesia belum tuntas. Nah, kemudian bagaimana ketika kita menghubungkan terhadap derajat kesehatan, di mana kita tahu derajat kesehatan ini 40% adalah dipengaruhi dari faktor lingkungan. Jadi ketika kita hanya berfokus pada aspek medis, kita hanya akan ada di porsi 20%. Nah, sudah saatnya yang 40% ini adalah menjadi sebuah pengingat, kita tidak boleh lalai dan tidak lagi mengkotak-kotakkan diri. Oh, kalau misal saya di sini bidan, berarti saya ya sesuai wewenang dan tugas saya di bagian kesehatan reproduksi. Tidak demikian, tapi juga bukan berarti melakukan pelayanan yang menyimpang dari wewenang maupun tugas kebidanan, tetapi di faktor lingkungan ini perlu diingat kita memiliki tugas sebagai edukator, dapat mengambil peran di sini, tetap ada di faktor lingkungan ini yang tidak bersinggungan atau tidak bertentangan dengan tugas maupun wewenang bidan. Jadi tidak hanya berfokus pada yang di 20% ini. Dan segala jenis penyakit terjadinya yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, semisal fluor albus, kemudian kanker, dan lain sebagainya, itu adalah sejatinya mengikuti dari teori Bloom ini. Faktor-faktor ini harus senantiasa mengingatkan kita bagaimana kemudian ketika kita akan mengatasi sebuah problematika harus dari berbagai aspek, yaitu 4 hal ini. Baik, ini adalah contoh dari ketimpangan yang ada di Indonesia, di mana di satu sisi masyarakat masih disulitkan dengan akses air bersih, di sisi yang lain mungkin di perkotaan kalau mobil mewahnya bisa mandi sehari 2 kali, di pedesaan mungkin terbalik untuk akses yang kebutuhan pokoknya saja 2 hari sekali. Nah, ini adalah berbagai tantangan sebelum kita menyampaikan tentang menggalakkan tentang hidup bersih, bagaimana kemudian dukungan atas akses ini itu yang perlu kemudian ada penyesuaian. Program dari pemerintah yang bersifat nasional tidak dapat diterapkan serta-merta begitu saja. Kita harus melihat bagaimana situasi kondisi yang ada di masyarakat. Ini adalah data dari sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi, di mana kemarin yang disoroti di sini adalah angka 57,97% ini yang menyatakan kepesertaan dari penduduk di Jawa Timur terhadap kebiasaan untuk defekasi yang tidak sembarangan. Jadi yang melakukan defekasi di jamban itu adalah baru 57,97% dari total jumlah kelurahan 8.498. Jadi sisanya ini masih sekitar 40%-an itu masih di sebelah kiri ini menggunakan jamban yang masih sembarangan, dia melakukan di selokan dan kemudian di aliran air yang lain dilakukan untuk kebutuhan rumah tangga. Ini yang masih terjadi di Jawa Timur. Jadi kalau kita mau bilang kesehatan reproduksi ingin ditingkatkan, resiko-resiko tentang kesehatan maternal
ingin diturunkan. Tetapi kita harus tarik dulu ke hilir dengan adanya situasi yang seperti ini juga merupakan sebuah hambatan yang patut bidan mengambil posisi untuk bersama-sama menuntaskan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, kemudian apa yang dipesankan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yaitu tentang terkait strategi promosi kesehatannya. Kita akan fokus terlebih dahulu kepada sasarannya. Siapa sasaran dari promosi kesehatan ini? Jika kemudian kita beracu pada kesehatan reproduksi remaja, kita ambil contoh sasarannya adalah remaja. Bagaimana kemudian remaja ini dapat didorong untuk menjadi tahu terlebih dahulu, kemudian ditingkatkan menjadi mau, dan pada akhirnya diarahkan kepada mampu laksana atau praktis. Di sini yang dilakukan adalah klasikal menyesuaikan dengan komunikasi informasi edukasi. Pada setiap tahap ini selalu dibutuhkan. Jadi kebersinambungan edukasi itu dibutuhkan, tidak hanya satu kali karena hanya kepentingan sebuah program, kepentingan sebuah agenda, dan tidak diikuti dengan kebersinambungan, itu yang sering terjadi. Diharapkan di sini pada setiap fase itu ada kesinambungan untuk komunikasi, informasi, dan edukasi. Dan pada tahap nanti pada yang mampu laksana ini memang dibutuhkan fasilitasi dan juga pendampingan. Nah, dukungannya dari mana? Dukungannya adalah dari kebijakan atau advokasi, salah satunya dari unsur pemerintahan yaitu Dinas Kesehatan Provinsi. Di sinilah kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi menitipkan pesan untuk IBI berpartisipasi dalam komunikasi, informasi, dan edukasi ini. Nanti akan ada bagan di akhir sesi, mungkin akan yang lebih mendetailkan tentang strategi promosi kesehatan ini. Oke. Bagaimana terkait analisis situasi kesehatan usia sekolah dan remaja? Nah, isu kesehatan dan faktor resiko yang paling berpengaruh pada anak usia sekolah dan remaja serta kondisi mereka saat dewasa kelak. Ini merupakan situasi kesehatan dan psikologis pada remaja yang akan berkaitan satu sama lain. Kita misal mengambil contoh diawali dari personal hygiene dan sanitasi, di mana ini harus diajarkan sedini mungkin di usia prasekolah, bagaimana kemudian seorang anak itu dididik untuk aware kepada kebersihan, bagaimana kemudian mencuci tangan, bagaimana kemudian dia memahami, memilih makanan yang sehat dan tidak, itu sedini mungkin dengan membiasakan di lingkup yang terkecil, di keluarga, akan membawa aspek kepada sektor yang lain. Dengan adanya diawali dari personal hygiene ini, harapannya pada sektor yang lain kita meminimalkan terjadinya penyimpangan. Kalau misalnya kemudian kita melihat pada aspek yang mungkin jarang sekali ini seorang bidan melihat dari aspek kekerasan dan cedera. Anak usia sekolah SMP, SMA, dia masih belum memiliki SIM, tapi sudah pakai motor, dan kemudian ugal-ugalan di jalan, terjadi kecelakaan, terjadi cedera. Nah, itu sebenarnya kita kalau mau membreakdown, itu dapat dianalogikan, pasti akan ada something wrong dalam fase hidupnya di aspek yang lain, yang salah satunya juga di aspek kesehatan. Pasti dengan sifat lingkungan yang seperti itu, akan ada, kalau misalnya kita mau mendetail, mungkin ada kesempatan untuk anamnese dengan anak tersebut, akan ada aspek kesehatan jiwanya yang terganggu, mungkin dari faktor orang tuanya kah, kemudian di breakdown lagi, kemudian kalau pendampingan orang tua dirasa kurang, lalu bagaimana tentang aspek edukasi kesehatan yang harusnya didapat dari ruang lingkup terkecil, yaitu keluarga, jelas itu akan muncul masalah di situ. Nah, disinilah kemudian bidan juga dituntut harapannya untuk mengambil peran serta sebagai aktor di mana kemudian remaja itu yang timpang, yang tidak mendapatkan akses dengan benar, bidan masuk di situ. Seperti itu. Dan bagaimana kemudian situasi di sektor kesehatan yang lain, ini ternyata anak usia 3-4 tahun itu yang menderita karies adalah masih 81,5%. Di usia 5-9 tahun meningkat lagi 92,6%. Kemudian di usia yang lebih besar 10-14 tahun sudah menurun di angka 73%. Nah, gambaran ini sebenarnya menyatakan bahwa lingkup terkecil keluarga itu belum bisa menjadi edukasi, memberikan edukasi yang diharapkan untuk anak-anaknya. Maka dari itu kemudian
bidan salah satunya adalah yang dipesankan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk turun lebih jauh lagi kepada sasaran utama, usia anak-anak, usia remaja, tidak kemudian terbatas itu hanya diberikan hanya merupakan tugas dari mereka yang ada di puskesmas maupun dinas kesehatan, di mana kita tahu bersama ternyata faktanya itu adalah tugas-tugas yang belum bisa dibereskan oleh rekan-rekan sejawat kita yang duduk di puskesmas maupun dinas kesehatan. Dan dinas kesehatan memanggil kita semua yang ada di ranah IBI pendidikan maupun sektor-sektor yang lain untuk turut serta mengambil bagian memperbaiki perilaku dan gaya hidup anak-anak dan seterusnya sampai usia remaja. Ini adalah kondisi anak usia sekolah dan remaja terkait kesehatan reproduksinya. Jadi ini masih klasikal terkait bagaimana pendidikan kespro dan hubungan seksual yang sudah diajarkan. Pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif belum diberikan secara menyeluruh. Jadi hanya di komunitas tertentu saja yang biasanya mendapatkan kesempatan ini. Nah, pada momen inilah Dinas Kesehatan kembali menekankan keikutsertaan dari berbagai aspek supaya bisa ke depannya harapannya menyeluruh, tidak hanya sebagian. 3 dari 5 remaja tidak mengetahui resiko kehamilan walaupun hanya 1 kali. Jadi masih banyak remaja yang menganggap bahwa dengan melakukan koitus 1 kali itu belum tentu hamil, harus berkali-kali dulu. Dan ini adalah pemahaman yang salah yang menjadi tugas kita bersama. Hanya 36% remaja pernah diajarkan cara menolak ajakan hubungan seksual, yang ini juga tidak didapatkan dari keluarga mereka. 5,3% pernah melakukan hubungan seksual pranikah, dan 94% remaja telah terpapar pornografi. Nah, ini adalah dengan berkembangnya zaman, berkembangnya gadget, salah satu dampaknya adalah paparan pornografi yang begitu signifikan. Ini adalah salah satu program dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun sudah di-breakdown juga ke kota dan kabupaten dengan adanya pendampingan remaja melalui Posyandu Remaja. Nah, isi dari Posyandu Remaja ini sendiri memang sudah ada bidan yang terlibat ikut serta di dalamnya, yaitu rekan sejawat kita yang ada di puskesmas maupun dinas kesehatan, dibantu dengan kader kesehatan, di mana kita ketahui bersama bahwa mereka sejawat kita bidan yang duduk di Posyandu Remaja ini yang ada di puskesmas maupun dinas kesehatan juga mengurusi posyandu milik maternal, milik ibu hamil, milik lansia. Nah, ini masih ditambah lagi dengan remaja. Begitu besar, begitu banyak, dan begitu kuatnya beban yang harus sejawat kita tanggung ya. Sehingga memang jika kemudian yang timbul adalah tidak ada keberlanjutan, fokusnya menjadi kurang, itu dapat dimaklumi. Nah, disinilah kemudian kita dipanggil untuk bersama membantu sejawat menguatkan adanya program Posyandu Remaja. Ini adalah, saya rasa kalau ini semua senior di sini lebih pakar ya. Jadi memang apa yang dijelaskan tadi adalah berhubungan dengan continuum of care, bagaimana membentuk anak yang berkualitas akan menentukan kualitasnya di masa remaja, di masa nanti dia harus menikah menjadi pasangan usia subur, bagaimana menentukan dia menjadi kelompok maternal yang tidak beresiko, menjadi usia reproduktif yang unggul, hingga menjadi lansia yang tetap berkualitas. Itu adalah sesuatu yang berkesinambungan yang kita harus memupuknya sejak sedini mungkin. Nah, terkait dengan program sanitasi total berbasis masyarakat, yang dicanangkan adalah 5 pilar ini terkait stop buang air besar sembarangan, cuci tangan memakai sabun, pengelolaan makanan dan minuman rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan juga pengelolaan limbah cair rumah tangga. 5 pilar ini diharapkan dapat diintegrasikan sesuai dengan tugas dan fungsi bidan. Jadi semisal kita yang ada di pendidikan ini memberikan tugas promosi kesehatan kepada anak didik kita yang biasanya disangkutkan pada aspek kesehatan reproduksi sesuai tugas dan wewenang bidan, jangan lupa Dinas Kesehatan menitipkan 5 pilar ini untuk diajarkan, untuk disampaikan kepada mahasiswa kita sehingga akan ada generasi penerus yang nantinya memahami tentang integrasi kebersinambungan antara hubungan antara sanitasi total berbasis masyarakat ini dalam rangka membentuk individu yang reproduksinya
sehat, yang reproduksinya kuat. Faktor ini tidak akan bisa terlepas. Jadi kalau kita hanya berfokus pada kesehatan reproduksinya saja tanpa memandang faktor lain, faktor lingkungan, mustahil akan dapat dicapai. Penyelenggaraan dari 5 pilar tersebut adalah masyarakat, baik yang terdiri dari individu, rumah tangga, maupun kelompok masyarakat. Dan manfaatnya adalah untuk mencapai tingkat hygiene yang paripurna, sehingga akan menghindarkan mereka dari kesakitan dan kematian akibat sanitasi yang tidak sehat. Ini pilar yang pertama adalah membuat kebiasaan jamban yang tadinya masih sembarangan beralih ke jamban yang sehat. Kemudian ini adalah langkah cuci tangan memakai sabun, yang mungkin kalau di mahasiswa kita yang sering disampaikan adalah momen cuci tangan secara aspek medis sebelum memegang pasien, setelah memegang pasien, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang berbasis masyarakat, momen untuk cuci tangan itu ada sedikit perbedaan di sini, yaitu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka, setelah dari jamban, setelah membersihkan anak yang buang air besar, sebelum menghidangkan makanan, sebelum makan, dan setelah memegang hewan atau benda kotor. Ini juga mohon untuk dapat diintegrasikan, dipesankan kepada anak didik kita untuk menyampaikan ini kepada masyarakat, hubungannya nanti juga untuk menciptakan reproduksi yang sehat. Ini adalah tentang pilar 5 kunci keamanan pangan, dan juga tidak lupa tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Untuk upaya mewujudkannya, ini mungkin sudah mendekati slide yang akhir, yang menjadi kunci utama apa yang dipesankan oleh Dinas Kesehatan Provinsi di sini, bahwa Dinas Kesehatan Provinsi mengambil sisi baik dari adanya pandemi ini, di mana ketika kita dihadapkan dengan pandemi, semua akses adalah berbasis online, termasuk ketika kita akan mensasar pada tadi contohnya kelompok komunitas remaja, itu sekarang sudah tidak ada lagi tabir antara nakes institusi pemerintah dengan target. Semua dapat berkumpul dalam satu forum tanpa harus kemudian memikirkan bagaimana akses pengadaan untuk penyediaan ruangan, ketika kita butuh mengundang institusi pemerintah, bagaimana kemudian transportasinya, membayar fee-nya, ketika kita mendatangkan narasumber pakar, kita memikirkan hal itu, maka dengan sistem online ini, semua hal itu dapat ditekan. Nah, ini kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi membuka akses. Semisal IBI berkenan untuk menyelenggarakan acara-acara semacam yang kemarin sudah sempat diselenggarakan di Malang, jadi menghadirkan mereka target-target yang langsung disasar, dan itu bidan atau IBI mengambil posisi aktor sebagai salah satu narasumber pakarnya yang nanti akan disandingkan dengan narasumber pakar yang lain, dan didukung dengan kehadiran Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi memberikan akses yang seluas-luasnya, memangkas birokrasi. Jadi kalau selama ini mungkin ada kebingungan, kalau kita ingin melibatkan institusi pemerintah sebenarnya harus kemana sih? Harus melalui akses yang mana? Melalui persuratan yang berbelit-belit kah? Nah, itu kemarin Dinas Kesehatan Provinsi telah membagi kontak personnya kepada, kebetulan ada yang dari IBI kemarin, ada Ibu Emi Nurjasmi, ada Ibu Ade, kebetulan juga ada saya, dan kami diamanatkan untuk menyampaikan kepada rekan-rekan di IBI di daerah, di level manapun, boleh atas nama institusi, bahkan hingga perorangan, akan disediakan fasilitas untuk terjun langsung kepada target yang disasar. Ketika itu kemudian akan diarahkan kepada program pengabdian masyarakat institusi, boleh. Dan itu misal akan dilakukan berkesinambungan, katakanlah, institusi A ingin membimbing 3 SMA yang ada di Jember, kemudian dibuatlah kurikulumnya untuk pertemuan pertama, materinya apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Dan kemudian butuh monitoring evaluasi, ada hasilnya nggak dengan yang sudah apa kita lakukan ini. Maka boleh dibuka akses untuk penelitian dalam memonitoringnya. Nah, ini kan merupakan sebuah akses, sebuah panggilan dari negara ini
sesuai dengan posisi kita sebagai IB yang ada di pendidikan, yang kita kuat dalam hal riset atau penelitian. Kita bisa menggunakan metode before dan after-nya bagaimana setelah dilakukan program semacam ini. Dan itu Dinas Kesehatan bersedia untuk memberikan akses dan fasilitasnya. Kira-kira itu pesan besar yang diamanatkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dalam rangka upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh mereka-mereka yang duduk di puskesmas, dinas kesehatan, level provinsi maupun kota kabupaten. Ini adalah menuntut kerjasama dan partisipasi berbagai pihak, termasuk di sini adalah profesi bidan maupun nanti akan diintegrasikan dengan profesi-profesi lain, dengan narasumber pakar yang lain, yang nanti keseluruhan tujuannya adalah untuk mewujudkan generasi kita yang berkualitas, yang sehat, sehingga harapannya kita nggak pusing dengan ibu hamil yang tidak teredukasi. Harapannya mereka sudah teredukasi sejak fase sebelum mereka siap menjadi ibu hamil. Begitu. Baik, saya sudah sampai di akhir slide. Demikian mungkin yang bisa saya bagi terkait dengan apa yang saya dapatkan dari Dinas Kesehatan Provinsi beberapa waktu yang lalu. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini, biasa sekali. Baik, sedikit menanggapi apa yang disampaikan Bu Dini, dari ibu-ibu yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi terkait informasi dari yang disampaikan Bu Dini, atau nanti kita sekaligus diskusi arahan dari Ibu Pembina. Monggo, ada yang ingin Ibu? Tidak ada? Cukup jelas, Bu Tita. Oke, baik. Terima kasih, Bu Yuni. Selanjutnya kita akan simak bersama sedikit arahan yang akan disampaikan oleh Ibu Pembina kepada Bu Ratna Suparwati. Disilakan Ibu. Terima kasih Bu Tita. Siap. Saya sebentar saja kok, cuman himbauan. Untuk Bu Dini karena baru lalu itu sudah bagus sekali apa yang sudah disampaikan, apa yang didapat. Hanya karena ini, jadi saya langsung aja. Untuk bagi bidan yang janggut itu langsung melekat. Tapi kalau untuk yang D3 yang baru, itu harus diberi, dia tidak dapat sanitasi itu tentang air, tentang rumah sehat, itu tidak ada. Memang itu harus dosen tamu diberikan berapa jam. Jadi kalau dia untuk melekat gitu, karena di kurikulum tidak ada itu semua. Kalau PBBA itu semua dapat dari SPK soalnya. Itu aja. Kemudian yang arahan dari Bugi, kalau bisa, karena kadang-kadang kalau download sih bisa semua ya, karena itu undang-undang ya. Tapi semua mengkhususkan bidan-bidan tuh kalau sudah sibuk, mengkhususkan tuh malas itu buka-buka kalau tidak lagi tenang-tenang, belum bikin lagi persiapkan ngajar, ini jarang buat gitunya ya, kecuali waktu mau ngajar baru buka. Nah kalau bisa, kalau begitu mendapatkan arahan dari IB, itu didapat terus di-share di grup. Jadi semua otomatis membaca tentang PP, tentang undang-undang, tentang standar gitu, yang baru pasti. Karena harus dilekatkan ke bidan masing-masing. Itu permintaan saya. Kalau bisa begitu di-share di WhatsApp. Ini loh aturan baru gitu maksud saya. Jadi tidak mencari sendiri lagi download gitu loh. Memang gampang downloadnya. Cuman ya itu enggak khusus lagi waktunya. Itu kalau bisa Bu Yun disampaikan mumpung Bugi yang jadi ketua pendidikan. Insya Allah habis ini Bu Ratna. Iya. Maksud saya gitu, begitu ada aturan baru di-share, oh duluan pendidikan yang punya gitu. Karena memang kalau mencari pasti bisanya, tapi dihususkan nggak mencari gitu ya. Kemudian untuk yang disampaikan tadi dari ini apa namanya, kembali ke ini dari Bu Siska tadi yang sudah ditekankan. Itu kalau ada pertemuan, kalau Bu Siska tidak wajib menyampaikan kalau yang Desember sudah.
itu jangan dibiasakan diminta ke Bu Siska. Ini kebetulan Bu Siska mau melis. Cuma saya ingatkan supaya tidak terbiasa minta dievaluasi saja. Jalankan saja. Tidak usah minta dievaluasi, sulit orang untuk kerja terus. Evaluasi itu memang akhir, bukan di depan. Itu diingat. Jadi Bu Siska sudah tahu, masih tahu yang Desember ya. Tapi sebetulnya itu evaluasi terakhir. Jadi untuk semua anggota perlu disiplin. Jadi yang mana yang mana lagi berlangsung, yang mana pos itu harus diingat. Jadi tidak mesti semua harus diingatkan di depan ya. Kemudian untuk tadi dari apa yang sudah disampaikan untuk tugas bidan yang banyak yang disampaikan tadi remaja. Nah, kalau memang itu selain di PDM yang diberikan, juga itu harusnya diberikan waktu pengabdian masyarakat. Nah, untuk prodi yang sudah saya ingat itu sudah memberikan di SD, itu sudah diberikan yang lalu. Yang tadi cuci tangan, memang cuci tangan itu ada 3 model. Dari yang awam, kemudian terus cuci tangan untuk kita sendiri, terus cuci tangan pradah. Itu sendiri memang, langkahnya itu berbeda. Ada persamaan langkah, cuman ada pertambahannya langkah. Terutama kalau kita masuk di kamar operasi itu berbeda lagi. Nah itu saja Bu Yuni, cukup mungkin Bu Tita. Siap Ibu, gitu. Ya. Kasih banyak Bu Ratna. Ya. Terima kasih. Cukup nggih Ibu? Sudah cukup Ibu? Ya sudah. Terima kasih arahan dari Ibu Putuna. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya Ibu-Ibu sebelum kita akan diskusi sedikit, ingatkan kembali yang belum mengisi link Zoom absen disilakan. Mungkin nanti khawatir terlewat, belum absen, acaranya udah selesai. Ya, selanjutnya mungkin diskusi sedikit, boleh pertanyaan untuk pengurus mungkin terkait yang disampaikan oleh Bu Yuni atau yang sudah disampaikan oleh Bu Dini. Monggo, rekan-rekan sejawat. Kalau sudah cukup, kita akan lanjut untuk menyanyikan Mars IBI bersama. Cukup nggih? Ada yang ditanggapi mungkin dari yang Bu Ratna sampaikan, Ibu-Ibu? Terima kasih. Terima kasih Bu Tita. Terima kasih Bu Tita. Terima kasih masukannya Bu Ratna. Mungkin koreksi bagi kami juga bahwasannya kami juga di tim pengurus ini juga masih baru. Kalau toh itu memang memerlukan, yang jelas kami masih membutuhkan arahan dari ibu-ibu pembina secara keseluruhan. Terima kasih Bu Ratna. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mars IBI bersama. Monggo Bu Ati. Maaf. Mars ya Bu Ati. Mars IBI ya? Iya, dan tak mengenal waktu. Berat serasa ringan karena seorang juga diinginkan jasa
semua karena ikhlas adanya. Skip Bu Ati, masih bisa? Aduh, mateng entek bateraiku. Ini sudah di-share. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya ya Bu Ati? Bu Mbak Rustiarti. Ya, bentar Bu. Ada Bu. Kok nggak terdengar nggih? Bentar. Mbak Ika? Yang besar memang. Mbak Ika? Mikrofonnya mungkin Kak Yun. Mbak Ika? Mungkin langsung di-handle aja, karena tadi sepertinya Mbak Tita baterainya habis. Ya. Oke. Cek Stop nunggu share lagunya. screen sudah? Monggo, stop share screen. Tinggal penutup Mbak Ika sama diinformasikan. Oke. Ya, ini lagunya masih jalan. Udah, oh ya. Terima kasih. Jadi di penghujung acara kita lakukan foto bersama sebentar lagi. Sebelum acara ya Bu Ati ini. Ya. Sebentar Bu. Ya, bentar. Jadi terima kasih untuk materi sudah disampaikan oleh Bu Dini, bisa dicek di grup IBI Ranting Pendidikan. Lalu untuk petugas di bulan Desember itu kira-kira nanti akan dilaksanakan minggu ketiga. Harapan kami secara rutin dilakukan minggu ketiga, tetapi tentunya mungkin apabila ada tentatif, misalnya ada kegiatan yang mendesak, mungkin bisa diundur beberapa hari setelahnya. Jadi untuk petugasnya ini bulan depan Stikes Al-Qadiri. Jadi mohon untuk mempersiapkan untuk susunan acara nanti akan kami sampaikan di notulen rapat yang akan kami share setelah acara ini. Bu Ati, bagaimana untuk ini? Ya, ini saya mohon untuk semua peserta untuk on videonya. Videonya on. Masih banyak yang belum on. Bu Ririn, Bu Dewi, Bu Endah, Bu Dwipa, Bu Umul, belum ini, Bu Surya. Nah, kamera on. Salah jatuh. Enggak boleh. Ini loh, Ibu masih rapat sebentar. Enggak boleh. Itu tuh, enggak boleh. Dan banyak yang belum on ini masih
Pak Mbak Rusdiarti, nggak apa-apa. Yang penting kan ada nama-namanya di situ. Oh, nggih ampun. Nggih. Senyum nggih. 1, 2, 3. Nah. Oke, duduk. Ini kamu juga. Sampun, Ibu. Baik. Sudah. Terima kasih di penghujung acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta IB Ranting Pendidikan yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pertemuan hari ini. Kepada Ibu Pembina, Ibu Ratna, terima kasih atas arahan yang diberikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila pada acara hari ini masih banyak terdapat kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Semangat. J. Izin live nggih? Nggih.